Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar pemirsa channel YouTube Al-Bahjah Cianjur? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi di program Lentera Ilmu di channel YouTube Al-Bahjah Cianjur. Tentunya luar biasa, kita akan ngobrol santai dan membahas hal-hal yang bermanfaat, menginspirasi dan juga memotivasi tentang berbagai bidang keilmuan yang tentunya untuk bekal kita semuanya di dalam menjalani kehidupan ini. Luar biasa, di sesi kali ini kita akan membahas tema yang menarik kembali, karena sebelumnya kita sudah tuntas membahas tentang niat dalam ibadah puasa Ramadan. Kali ini kita akan membahas tema mengenai tentang zakat. Namun sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu yang akan ngobrol santai dengan kita di channel di season kali ini. Yang pertama tentunya ada guru kita, Ustaz Muhammad Nur. Beliau adalah pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cianjur, dan sekarang beliau sedang, Masya Allah, sibuk dengan dakwahnya di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, juga setelah hadir di season yang istimewa kali ini adalah Bah Haji Deni. Beliau beliau adalah sesepuh di Al-Bahjah, di Lembaga Pengembangan Al-Bahjah, dan juga beliau adalah kadif ya Pak Haji ya, kadif di Lembaga Amil Zakat Al-Bahjah. Luar biasa, Jiswaf, di Jiswaf ya, kadif beliaunya. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa sebelum kita bahas kembali tentang tema yang menarik tadi itu. Assalamualaikum Ustaz Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, berkat doa semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah Haji sehat juga, Abah Haji? Alhamdulillah. Selalu sehat, semangat. Semangat, semangat dalam perjuangan di Al-Bahjah. Istimewa, semangat selalu berjuang di Al-Bahjah. Alhamdulillah, kebetulan sedang di Cianjur, Abah Haji. Betul, betul. Sedang di Cianjur, kita undang beliau untuk bisa ngobrol santai di program kita kali ini. Baik, langsung saja pemirsa kita bahas tema tentang zakat ini. Di luar sana Ustaz, ada juga orang itu yang tidak membayar zakat itu entah karena memang tidak tahu ilmunya gitu Ustaz, atau mungkin mereka itu memang nggak mau bayar zakat. Itu sebetulnya zakat itu dalam syariat kan ini satu hal yang sangat luar biasa penting ya, merupakan rukun malah dalam syariat Islam itu. Tapi banyak orang di luar sana itu yang masih ragu atau kurang begitu paham tentang zakat ini Ustaz, sehingga ogah-ogahan bayar zakat. Ini zakat itu sebetulnya seperti apa sih Ustaz? Apa itu zakat Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Yang diutarakan tadi adalah keresahan yang terjadi di masyarakat. Banyak di kalangan masyarakat yang mungkin masih belum benar mengeluarkan zakatnya. Kami husnudzon bahwa semuanya punya kerinduan untuk mengeluarkan zakat, tapi mungkin lebih kepada tata cara yang tidak tepat ya, yang terjadi di masyarakat sana. Nah, maka dari itu, sebelum kita membahas bagaimana cara mengeluarkan zakat, terlebih dahulu kita harus paham dulu zakat itu apa sih? Ya, jadi bahasanya ya kita harus membayangkan, mengetahui hakikat daripada zakat itu. Baru setelah itu kita berbicara hukumnya, kemudian berbicara tata cara mengeluarkannya, dan begitu seterusnya. Zakat itu dalam bahasa adalah at-tathhir wan nama. Tathhir itu apa sih? Tathhir itu menyucikan, membersihkan. Nama itu apa sih? Nama itu tumbuh kembang. Bertumbuh, berkembang. Ini dalam bahasa Arab. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa Ustadz kok dalam bahasanya dibahas? Karena memang syariat Islam kan datang setelah bangsa Arab ada. Dan setelah bahasa Arab menjadi bahasa yang resmi yang mereka gunakan sehari-hari. Dan kata zakat itu sudah ada, sudah
sudah ada di lisan-lisan mereka orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Nah, ini kan bahasa. Dalam bahasa Arab ya tadi maknanya zakat itu sudah menyucikan, membersihkan, kemudian tumbuh kembang. Ini juga disebut dengan zakat. Cuman yang tentu akan kita bahas bukan makna bahasanya. Zakat itu apa sih? Zakat itu didefinisikan oleh para ulama. Zakat itu adalah ikhraju malin makhsus, mengeluarkan mal, harta makhsus, yang khusus, tertentu. Ala wajhin makhsus, dengan cara yang tertentu pula. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu pula. Yusrafu ala ta'ifatin makhsusah, dikeluarkan, diberikan kepada kelompok yang tertentu pula. Jadi ada 4 tertentu di dalam zakat. tertentu. Ada 4 khusus nih. Yang pertama, hartanya tertentu. Caranya, kedua, tertentu. Niatnya juga tertentu. Kemudian yang menerimanya juga tertentu. Nah, ini fokus kita nggak bisa sembarangan. Fokus kita di 4 ini. Hartanya tertentu, cara mengeluarkannya tertentu, kemudian niatnya juga tertentu. Sekali lagi yang terakhir, yang menerimanya juga tertentu. Nah, kesalahan itu yang kami singgung di awal tadi bisa berkaitan dengan pertama, kedua, ketiga, atau keempat dari tertentu tadi itu. Bisa terjadi, bisa hartanya yang salah karena tertentu, akhirnya salah menentukannya sehingga terjadi kesalahan. Atau bisa caranya yang salah menentukannya. Kemudian atau niatnya yang salah, bisa jadi. Atau yang terakhir adalah orang yang menerimanya yang salah. Nah, ini yang untuk yang terakhir ini kan ada bahasa-bahasa sindiran kasih sayang dari para guru-guru bahwa ada 3 penjahat dalam zakat. 3 penjahat. Ini kan siapa itu? Yang pertama, yang dia wajib mengeluarkan zakat tapi tidak mengeluarkan, ini penjahat ini. Kemudian yang kedua, siapa itu? Orang yang tidak berhak menerima zakat, tapi menerima zakat. Yang ketiga, orang yang dia memperlakukan diri seperti petugas dalam zakat, tapi sebetulnya dia tidak berhak menerima zakat. Itu juga penjahat juga sama. Nah, maka ini juga ada kaitan dengan lembaga-lembaga yang, Masya Allah, beliau, sahabat kami, saudara kami ada di sini. Sehingga nanti ini baik sekali nanti diskusi kita tentang ini semuanya. Ini luar biasa masukan bagi kami nih, yang di sehari-hari mengelola ini. Ya ini yang beliau sampaikan ini, jangan sampai kami ini nanti menyalurkan tidak 4 kekhususan tadi itu, tidak mencapai 4 kekhususan tadi. Betul, khawatir kami gini, khawatir ada bahasa juga gini, mohon dikoreksi Ustaz. Baik. Amil itu cepat masuk surga, bisa juga cepat masuk neraka kalau salah gitu. Khawatir begitu Ustaz. Betul nggak Ustaz seperti itu? Ada potensi seperti itu. Artinya itu perkataan yang tidak bisa dianggap 100% benar, tidak bisa dianggap juga 100% salah. Kenapa? Ya karena jika dimaknai dengan makna yang benar, maka akan menjadi benar ya. Ya betul, cepat masuk surga kapan? Kalau memang saat memang menjadi amil, ya tulus memang untuk menjadi amil, mempermudah amanah gitu ya. Ya, mempermudah orang yang niatnya terlebih dulu mempermudah untuk orang-orang yang wajib zakat menunaikan atau menyalurkan zakatnya. Kan pada prakteknya kan banyak orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat itu tidak mengerti ke siapa harus disalurkan. Dan inilah fungsi ini harus diambil oleh lembaga-lembaga yang ya, tugasnya adalah mengalurkan zakat tadi itu. Supaya apa? Orang-orang kaya, anggap saja begitu, yang wajib zakat itu ketika mengeluarkan zakat tepat. Karena ada lembaga yang memang lembaga ini kompeten, gitu ya. Lembaga ini kompeten. Jadi niat pertama, niatlah yang baik. Kemudian yang kedua, amanat tadi itu. Yang ketiga juga harus ada ilmunya. Sehingga untuk menjadi kompeten itu syaratnya tadi niatnya tulus. Kemudian amanat, dan di antara amanat tentu serius dalam bertugas. Kemudian juga yang terakhir, jangan lupa selain daripada amanat juga butuh namanya ilmu. Dan dasarnya adalah semuanya ilmu. Maka insya Allah lembaga yang dikelola akan menjadi lembaga yang Allah berkahi
dan akan menjadi lembaga yang betul-betul memudahkan yang wajib zakat untuk menyalurkan zakatnya dan mengalokasikan zakat tersebut tepat kepada yang berhak menerima zakat. Ini luar biasa bagus, insyaallah. Tadi menarik saat disampaikan bahwa zakat itu kan mensucikan ya, mensucikan. Nah, masyarakat itu kan kita kadang termotivasi ya untuk melakukan sesuatu itu kalau kita tahu gitu setelah kita melakukan ini tuh apa yang kita dapat gitu kan. Sementara kalau orang-orang itu kan berpendapat ketika mengeluarkan zakat dari katanya saja kan mengeluarkan gitu Sat. Itu apa yang melepas gitu ya. Betul Bang. Apa yang didapat gitu. Ya. Sebetulnya gimana itu Sat, tentang pemikiran seperti itu? Biar tidak terpikir seperti itu. Iya, biar tidak terpikir seperti itu. Betul. Apa hikmahnya seperti itu gitu. Kalau yang ditanyakan adalah tentang hikmah, artinya apa hikmah di balik zakat, maka ada jawabannya tersendiri. Tapi kalau yang ditanyakan tadi itu adalah tips bagaimana kita bisa menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat, tidak merasa kehilangan. Tidak, pokoknya tanpa harus ada motivasi pengen dapat ini itu dan seterusnya. Ini ada dua sisi. Jadi yang pertama dulu, apa sih hikmah di balik? Nah, ini motivasinya nih. Ini motivasinya. Apa sih hikmah di balik zakat itu? Ada banyak dan ini berkaitan dengan bahasa tadi itu. Dan itu kenapa di awal kami menyebutkan makna bahasa selain daripada memang asalnya bahasa Arab itu begitu maknanya. Zakat dalam bahasa Arab begitu maknanya. Juga yang berikutnya ada kaitan zakat dalam syariat Islam dengan makna bahasanya. Tadi kan tathhir itu menyucikan. Maka yang pertama kali didapatkan oleh orang mengeluarkan zakat adalah ampunan dosa dari Allah SWT. Selain pahala melakukan yang wajib. Kan orang mengeluarkan zakat kan wajib. Saat dikeluarkan zakatnya, berarti dia sudah menunaikan yang wajib. Otomatis dapat pahala yang wajib. Pahala sudah jelas, kita nggak bahas. Tapi ternyata di balik itu juga ada menyucikan diri daripada dosa. Tentu dosa yang di sini yang dimaksud bukan dosa-dosa besar yang diklasifikasi oleh para ulama bahwa dosa ada dua macam, besar dan kecil. Tapi dosa-dosa yang kecil tentunya. Dosa-dosa yang kecil. Amal soleh hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil. Ini kaidah prinsip dalam urusan menghapus dosa atau penghapus dosa. Nah, kita tidak sedang membahas ini. Yang jelas dosanya bisa diampuni. Dan itu benar. Bahasa dosanya bisa diampuni itu benar. Masalah dosa yang mana yang diampuni kan urusannya ada rinciannya sendiri gitu ya. Tapi bahasa itu benar gitu. Dosanya. Jadi yang kedua dosa dia diampuni. Kemudian ingat, itu kan urusannya dengan tathhir, artinya penyucian. Jadi yang disucikan apa? Disucikan jiwanya daripada dosa. Apalagi hartanya juga daripada hal-hal yang bisa membahayakannya. Makanya sebuah riwayat yang maknanya diriwayatkan maknanya barang siapa yang mengeluarkan zakat, maknanya kurang lebih begitu. Kami jujur tidak hafal saat ini atau tidak hadir di otak kami. Barang siapa yang mengeluarkan zakat, maka sebetulnya dia telah menyingkirkan keburukan harta yang dikeluarkan zakatnya. Berarti harta itu kan ada potensi buruknya, ada potensi jeleknya. Jangan dikira harta itu semuanya baik kata siapa. Harta yang membuat sengsara juga banyak. Tapi saat dikeluarkan zakatnya, maka keburukannya akan terhindar, akan dihilangkan dari harta tersebut. Dan itu pula keburukan yang terhindar ini juga bisa dimaknai itulah berkah. Bisa dimaknai berkah itu adalah hikmah yang lain daripada terhindarnya harta atau orang yang memiliki harta daripada kejelekan harta tersebut. Jadi ada makna lain, apa itu berkah? Berkah itu apa? Berkah itu kan tambahan kebaikan. Boleh juga diartikan kebaikan yang banyak, silahkan Anda artikan apapun itu, selama masih dalam koridornya begitu, masih oke lah. Kebaikan yang banyak atau tambahan kebaikan dari yang seharusnya. Nah, keberkahan itu akan didapatkan oleh orang yang mengeluarkan zakat. Jadi Masya Allah, dosa diampuni, dapat pahala. Kemudian keburukan hartanya juga dihilangkan. Sudah begitu keberkahan. Keberkahan yang sedikit harus kita ulas. Untuk mempermudah
memahami makna keberkahan begini deh. Kita terapkan di contoh yang nyata. Keberkahan itu kalau nempelnya ada di jasad kita Allah berkahi. Berarti jasad kita itu akan menjadi jasad atau badan yang enteng, mudah diajak baik. Oh, itu berarti ada keberkahan. Iya, berbuat kebaikan, berbuat ibadah kok enteng. Enteng. Ada orang kurus kering. Masya Allah. Ini bukan menghina atau naudzubillah, tidak. Tapi ada orang yang badannya ramping, kurus. Kalau lari maraton mungkin juga setiap pekan. Kalau olahraga begitu hebat, giliran sholat kok beratnya bukan main. Ada apa ya? Tapi ada orang yang badannya 1 kilo ke atas. Berat. Tapi giliran ibadah, Masya Allah, tarawih tidak pernah absen. Begitu ringan bagi dia. Ada keberkahan. Cirinya keberkahan itu apa? Mudah. Kalau jasad mudah diajak untuk berbuat baik. Kan berkah itu, lihat kaidahnya gini. Kebaikan itu akan menarik kebaikan. Keberkahan itu kan kebaikan yang banyak. Berarti saat kita melakukan kebaikan akan menarik kebaikan. Oh, dapat keberkahan berarti akan dapat banyak kebaikan. Jika keberkahan itu ada jasad kita, berarti jasad kita ini akan membawa kita untuk mendapatkan banyak kebaikan. Itu cirinya tadi antaranya. Sholat gampang. Diajak ngaji gampang. Lisan untuk baca Quran gampang. Sebaliknya kalau diajak maksiat susah. Berarti ada keberkahan ini. Jadi Allah berkata hampir sama seperti makna syukur ya gitu. Jadi di saat kita semakin banyak bersyukur ditambah lagi akan Allah tambah. Faidahnya mungkin iya. Atau filosofinya mungkin mengarah ke sana. Cuman yang jelas kalau keberkahan itu tadi kalau nempel di badannya akan enteng, ringan, diajak kebaikan. Kalau nempelnya di harta, ini kan yang berkaitan dengan zakat. Gimana kalau nempel di harta? Kalau keberkahan nempel di harta, ekstrimnya begini. Sedikit tapi rasanya banyak. Mungkin kita nggak punya banyak. Mungkin di saldo ATM kita malah nggak ada. Nggak ada mungkin. Yang kita punya hanya pas-pasan untuk keluarga. Tapi kalau semua terasa indah, ketika ada kebutuhan, tiba-tiba ada dan tercukupi semuanya. Nggak megang, tapi saat butuh ada. Kalau kata orang Sunda, ilmu tuh ya. Butuh ayah. Masya Allah. Ini nih para pemirsa, butuh ayah itu butuh ada. Ini namanya ilmu tuh ya. Kapan butuh dia ada. Itu yang luar biasa. Sekarang mending saat ini tidak punya, tapi saat butuh punya, daripada saat ini punya, saat butuh kurang. Nah, itu kebalikan daripada berkah. Itu ya. Orang kadang punya banyak uang, tapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Dia seperti diperbudak oleh hartanya. Atau terus tidak tenang gitu saja. Ya, diantaranya itu. Diantaranya itu. Karena tidak tenang muncul dari mana sih? Karena merasa tidak pernah puas, tidak pernah cukup dan seterusnya. Tidak tenang kan hatinya. Beda dengan yang Allah berkata, sudah berkah, cukup, sudah selesai. Mikir enggak usah. Karena panduan dari baginda Nabi juga apa sih? Urusan harta itu. Ini sedikit melenceng tapi ini baik gitu. Namanya istitrad. Istitrad itu menyebutkan permasalahan yang penting tapi sebetulnya tidak ada kaitan inti dengan pembahasan kita. Kata baginda Nabi bagaimana? Maknanya kita sebut maknanya aja. Atau teksnya baginda Nabi benar bersabda, "Man asbah, barang siapa yang di pagi hari, aminan fi sirbihi, tenang, merasa nyaman bersama keluarganya. Mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat. Wa indahu qutu yaumihi, dia punya makanan hanya untuk hari itu saja. Faka'anna hizat lahu dunya, seakan-akan dunia dan seisinya itu ditarik untuk menjadi milik dia. Jadi seakan-akan dia merangkul semua dunia jadi milik. Oh, Masya Allah. Kan dunia itu jadi miliknya, jadi kekuasaannya. Prinsipnya sederhana. Kalau diberkahi, selesai sudah. Maka jangan pernah cari banyak harta, salah yang punya cita-cita begitu. Untuk apa punya banyak tapi menyengsarakan kita? Lebih baik punya sedikit atau tidak punya sama sekali, tapi kapan butuh ada. Sudah, itu paling indah. Itu paling indah. Itu keberkahan itu juga ada di ada akan didapatkan oleh orang yang mengeluarkan zakat. Bahkan kata para ulama, ini juga hasil daripada penelitian di lapangan. Orang yang istiqomah mengeluarkan zakat, punya perhatian khusus untuk bab zakat ini, mengeluarkan, dia akan mendapatkan kebaikan yang sebetulnya kembali kepada dia dan harta dia. Kebaikan itu bisa berupa fisik, hartanya bertambah, bisa jadi. Karena keberkahan kan tadi
Bisa jadi hartanya mungkin tidak bertambah, tapi fungsinya, manfaatnya bertambah. Lalu lihat, ini keberkahan, baik semuanya, baik semuanya. Kemudian juga berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ya, hikmah itu. Nah, masalah hikmah ini yang luar biasa nih. Ini diantara hikmahnya, bagian Nabi itu pernah bersabda dalam riwayat, hassinu amwalakum bis-zakah. Bentengi, jaga harta kalian dengan zakat. Jaga. Oh, jaga harta kalian dengan zakat. Masya Allah. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini juga ada riwayat juga. Ma talifal mahalaka malun fil barri wala fil bahr illa biman'iz zakah. Tidaklah satu harta baik di laut, hancur di laut, binasa di laut atau di darat, kecuali ada kaitan dengan dia menghalangi daripada mengeluarkan zakat. Artinya, berarti kalau gitu, kita balik pemahamannya. Yang mengeluarkan zakat, hartanya akan dijaga. Jadi sebetulnya inilah disebut dengan jalan langit, jalur langit untuk menjaga harta. Dan keberkahannya adalah mengeluarkan zakat. Jangan ragu. Jalur langit. Ini Ustaz, jika misalnya harta yang dikelola itu sebagiannya itu dari modalnya, dari riba, nah terus dia mengeluarkan zakat, apakah itu juga tersucikan seperti makna zakat tadi? Lah, karena dari dua sisi. Pertama, yang kita harus ketahui adalah salah satu syarat wajibnya zakat itu adalah tamamul milk, sempurnanya kepemilikan. Sekarang pertanyaannya, harta yang didapat dengan cara yang haram, apakah menjadi milik dia? Atau orang mencuri? Harta yang dia dapat mencuri, apakah menjadi milik dia? Bukan. Milik si pencuri? Bukan. Kalau begitu, dia tidak memilikinya secara syariat. Kalau begitu, gak usah mengeluarkan zakat. Berarti sia-sia berarti zakatnya. Karena yang wajib bagi dia nomor satu adalah menyucikan hartanya dengan cara apa? Berhenti riba nomor satu. Baru jika hartanya sudah bersih, keluarkan zakatnya. Itu cara kedua. Jadi harta yang dikeluarkan zakat itu harta yang bersih. Makanya sebagian ulama, kami pernah baca satu kitab bahwa harta yang haram itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Masih tidak wajib itu seperti apa ya? Jangan malah, kadang orang tuh salah begini. Oh enak dong Ustadz. Sudah dia ngambil dengan cara yang haram, nggak wajib zakat lagi. Masya Allah. Justru berpikirnya harus kebalik. Mindsetnya salah kalau begitu. Dia sudah dapat dosa, sudah gitu hartanya kan kotor tuh. Nggak bisa disucikan dengan zakat. Oh itu kotor terus. Kalau begitu, hikmah-hikmah yang disebutin dari awal tadi itu nggak dia dapat. Berarti dia akan dijadikan orang yang rugi. Caranya gimana? Ya beresin dulu itu perkara ribanya itu. Beresin dulu itu perkara ribanya. Tapi kan ada bahasa gini, Ustaz. Setelah kita melakukan kejelekan, ikuti dengan kebaikan. Gitu. Sepakat. Ya. Apakah itu bermakna begitu juga gitu? Tidak begitu. Kenapa? Karena kebaikan ada caranya. Iya. Ingat ya? Betul. Kebaikan ada caranya. Mengeluarkan zakat ada caranya. Orang sholat baik ada caranya. Sedekah ada, semua ada caranya. Dan ingat, ada orang dia ngambil harta orang lain dengan cara yang haram. Berarti dia telah berbuat buruk. Oke? Saat itu, cara yang harus dia lakukan adalah mengembalikan harta tersebut kepada orangnya. Itu. Dan itu cara yang tidak bisa diganti dengan cara apapun. Nah sekarang, kalau dia mau berbuat baik, kembalikan. Selesai. Itu perbuatan baik dia. Bukan cara baik ngatur sendiri dengan hawa nafsu. Pokoknya sedekah, ini dan seterusnya. Itu kan sudah baik. Itu kan versi kamu. Kita tidak menafikan bahwa gambarnya adalah kebaikan. Tapi dia melupakan kewajiban yang harus dia lakukan. Kewajibannya apa? Kembalikan itu harta. Baik. Nah, itu kewajibannya. Nah, ini kemudian tadi itu yang ternyata zakat itu juga salah satu cara untuk menjaga harta. Nah, kami punya cerita. Mendengar daripada guru-guru. Dulu ada saudagar. Saudagar zaman dulu itu kan ekspor impornya menggunakan kapal laut. Ya.
Makanya sampai sekarang pun masih di masih menggunakan kapal laut. Suatu ketika beliau ini entah mau ekspor atau impor kita nggak tahu. Yang jelas barang dagangannya dibawa menggunakan kapal tertentu di jamnya jam sekian. Jadi kapal itu akan berangkat di jam sekian. Sudah selesai sesuai dengan janji, berarti kan sudah, kalau ini ada petik emas, ada ini semua sudah masuk lah, tinggal diberangkatkan itu barang. Tiba-tiba ada informasi bahwa kapal yang berangkat di jam itu mengalami kecelakaan di tengah laut dan semua barang-barangnya tenggelam, nggak bisa diselamatkan. Yang menginformasikan itu adalah temannya, yang Allah alam kemungkinan dapat informasi A1 daripada pihak penyedia jasa angkutan kapal kan gitu. Beliau saudagar ini mengatakan apa? Oh, nggak mungkin itu. Kamu ini kok dikasih informasi? Nggak percaya. Bahasa nggak percaya. Nggak mungkin. Kapal kamu kan jam sekian kan berangkatnya hari ini? Iya. Iya, itu yang tenggelam di laut itu yang semua barang-barangnya tenggelam dan nggak bersih itu. Nggak mungkin, masih nggak mungkin ya. Akhirnya sang saudagar ini minta tolong cek lagi deh. Coba cek lagi faktanya seperti apa sih. Temannya itu sampai dia artinya dalam keadaan ini kok udah dikasih tahu malah suruh ngecek lagi. Yang dicek bukan kapalnya, cek barang saya ada nggak di sana gitu. Akhirnya dicek dan ternyata barangnya masih ada. Dan kapal yang diberangkatkan itu kapal lain yang mangkut barang yang lain, karena kapal ini ada kendala, kapal yang harus mangkut barang dia, jadi dipending keberangkatannya. Sudah siap berangkat tapi dipending karena ya itu. Nah, justru yang menggantikan jadwal berlayar harusnya di jadwal kapalnya dia, itu malah kapal yang tenggelam. Akhirnya temennya nanya, sebentar saya bingung sama. Normanya orang diberitahu tentang musibah itu kan kaget. Kok ini kok dengan yakin, Masya Allah, enggak mungkin. Jawabannya apa? Saya tidak pernah telat membayarkan zakat harta-harta saya. Saya yakin Allah jaga harta saya. Allah. Nah, ini kaitan dengan zakat. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Di antaranya zakat itu kan selain membersihkan jiwa tadi itu, membersihkan dari dosa, maksudnya ada membersihkan jiwa daripada penyakit hati yang berbahaya, apa namanya, bukhul, pelit. Orang yang wajib zakat kemudian dia tidak berzakat, dipastikan dia orang pelit, titik. Jadi orang pelit itu bukan ketika diminta di depan manusia, tanggung ngasih, itu bisa action, bisa karena orang pelit ini kan zakat itu wajib dia keluarkan, tapi kok dia tidak keluarkan. Dia orang pelit. Makanya para ulama saat membahas tentang penyakit hati namanya pelit, al-bukhl, contohnya itu apa? Selalu zakat. Maksudnya contoh pelit adalah dia tidak mengeluarkan zakat. Dan pelitnya ada levelnya. Pelit ada levelnya ini. Kalau tidak diberantas itu si pelit, maka pelit ini akan semakin parah. Dari derajat yang nomor 1 paling rendah namanya bukhl. Di contohnya tadi dia tidak mengeluarkan harta yang dia wajib keluarkan yang merupakan haknya orang lain. Kalau dibiarkan, maka levelnya akan naik yang kedua. Ini bahaya ini. Level yang kedua namanya syuh. Syuh itu apa? Pelit, tapi sangat pelit. Sangat pelit sudah. Kira-kiranya bagaimana mengukur perbedaan dengan yang pertama tadi, yang bukhl, yang pelit saja itu? Ukurnya begini, kalau yang sangat pelit ini, dia cenderung pengen menguasai punya orang lain. Bukan hanya punya orang lain yang di dia tidak dikeluarkan, tapi punya orang lain, tangan orang lain pengen dia kuasai. Kalau dibiarkan lagi penyakit ini akan sampai derajat hirs. Oh, ini bahaya. Ada pelitnya, jelas, dan dia berambisi dengan nyata, dengan cara apapun untuk menguasai hak orang lain. Nah, makanya zakat itu membiasakan kita untuk tidak menjadi orang pelit. Masya Allah. Ini satu pertanyaan aja panjang nih, Masya Allah.
Ustaz Muksin. Ini episodenya harus panjang ini. Harus beberapa kali episode. Iya. Nanti kita bikin part-part khusus. Kita banyak belajar deh dari satu pertanyaan aja berkembang menjadi banyak hikmah, banyak pelajaran bagi kita semua. Ya. Tadi kita bicara hikmah dan juga bahayanya juga Pak Haji ya kalau nggak mengeluarkan zakat itu. Mudah-mudahan teman-teman di rumah ini udah paham, sudah sekarang semangat untuk mengeluarkan zakatnya itu lebih meningkat lagi. Tapi kita belum jawab yang kedua. Bagaimana agar kita semangat untuk tips untuk mengeluarkan zakat. Tidak merasa kehilangan. Tidak merasa kehilangan dan seterusnya. Kita belum jawab sisi yang ini. Tapi logika itu betul apa enggak saat tadi? Apa itu? Logika kalau mengeluarkan itu kan ya seperti melepas sesuatu. Kita mengeluarkan itu kan. Apa ya? Orang yang namanya mengeluarkan itu pasti merasa berat. Sama seperti tadi itu. Namanya juga mengeluarkan. Merasa kehilangan. Gitu. Baik, ini pertanyaan yang sepertinya mewakili banyak teman-teman kita. Betul. Insya Allah. Bahkan ada sebagian yang mencari cara untuk terlepas daripada mengeluarkan zakat. Bahkan Ustaz potong dulu. 2022 Basnas itu melakukan pendataan dari orang kaya di Indonesia yang layak membayar zakat. Ini untuk potensi zakat kita itu 327 triliun. Masya Allah. Yang baru terkumpul baru 8%-nya saja. Ini zakat bukan sedekah ya? Bukan zakat. Artinya kalau tambah sedekah bisa ribuan triliun. Triliun. Masya Allah. Orang Indonesia kan rajin sedekah. Betul. Termasuk kita itu sebenarnya negara yang paling dermawan 4 kali atau 6 kali berturut-turut. Iya, hanya pertanyaannya dermawannya itu harus terukur itu kan. Jangan sampai wajib zakat malah bayarnya sedekah. Nah, itu yang salah di yang tadi di Itu Ustaz. Jadi makanya mungkin itu salah satunya yang menyebabkan mereka sulit melepaskan atau mengeluarkan itu, yang membuat potensi tadi itu akhirnya tidak terkonversi menjadi zakat yang seharusnya bisa senilai 327 triliun itu gitu. Seperti itu. Allah. Gimana tuh tadi triknya, Tad? Baik. Biar tidak merasa tentu triknya ada kaitannya dengan hikmah tadi itu. Jadi yang pertama, mari pelajari dulu hikmahnya. Maka akan memperingan rasa berat tadi itu. Kan gini ya, kalau ada orang tahu kalau saya keluarkan diampuni loh dosanya. Kalau saya keluarkan dapat pahala. Kalau saya keluarkan sama dengan membersihkan harta sehingga harta jadi bersih, tidak menjadi penyakit di kemudian hari. Kalau saya keluarkan, saya sama dengan menjaga harta saya. Belum lagi kalau saya keluarkan, Masya Allah, sama dengan saya membantu saudara-saudara saya. Kalau saya keluarkan, saya menciptakan tradisi yang bagus sekali di masyarakat, ya tolong menolong. Kalau saya keluarkan, saya terbebas dari penyakit hati yang berbahaya sekali. Yang mana penyakit hati itu, yang nomor 2, level 2-nya saja sudah menyebabkan pertumpahan darah dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Sekarang adanya penjajahan. Penyakit apa itu yang mendasari? Adanya, mohon maaf, geser-geser patok dari masyarakat sudah. Jangan kira itu, geser-geser patok setengah senti, kali 10 tahun berapa itu? 5 senti. Iya, ada itu. Jadi tamak itu bahasa kita, heros yang ketiga tadi itu. Level yang bahaya, atau syuh sebetulnya. Nah oleh karena itu, penyakit ini sebetulnya berbahaya sekali. Ini bisa merusak persaudaraan, bisa menyebabkan pertumpahan darah, permusuhan yang Masya Allah, dan seterusnya. Harus dibasmi. Allah sayang sama kita. Cara membasminya bagaimana? Diwajibkan mengeluarkan zakat. Yang mengeluarkan zakat bukan orang pelit. Udah gitu aja. Berarti ciri. Dia pelit nggak? Lihat. Bener nggak ngeluarin zakatnya? Oh, kalau ternyata nggak bener, dengan caranya sendiri, dengan hawa nafsu sendiri, dia pelit. Selesai, udah gitu aja. Walaupun kelihatannya kata orang dermawan. Biarkanlah kata orang. Ukurannya sudah jelas bagi kita. Makanya yang satu, mari pelajari hikmahnya apa. Kan tadi sudah nomor 1. Nomor 2. Dan ini sebetulnya harusnya jadi nomor 1. Tapi karena kita sudah membahas tentang hikmahnya, maka mempermudah kita jadikan nomor 2. Apa itu? Sekarang pertanyaannya, kita kan punya iman. Harta itu punya siapa sih? Ya Allah. Punya Allah. Terus ada di tangan kita tuh, apakah memang hasil kerja keras kita pure? Tidak. Atau memang kita punya hak untuk mendapatkannya? Tidak sama sekali. Murni titipan Allah. Sekarang itu harta milik Allah. Kemudian Allah yang minta kita mengeluarkan sebagiannya. Logikanya, yang minta kan yang punya. Kenapa harus dilarang? Kenapa harus dicegah? Kita kan cuma diamanati.
Kenapa kita bertindak kurang ajar kepada yang mengamanati? Ya. Dan ini kata orang itu kan filsafat, enggak, itu hakikat. Betul. Ada analogi sederhana, Ustaz. Gimana itu? Ada tukang parkir. Nah ya. Nah, dia kan dititipin motor tuh, dititipin mobil. Ada orang ngambil gitu, nggak dikasih. Merasa memiliki motornya gitu. Nah itu. Padahal milik orang lain gitu. Betul. Makanya ada sebagian mengatakan jadilah seperti tukang parkir. Iya. Filosofinya gimana tukang parkir? Coba perhatikan. Kami tambahin sedikit yang tadi. Tukang parkir itu saat kedatangan mobil dan motor yang dia parkir, senang apa enggak? Senang kan? Senang. Tapi sebetulnya yang membuat dia senang itu datangnya mobil, motor itu tadi, kendaraan, atau keluarnya kendaraan dan dia dapat upah. Keluarnya kendaraan. Nah, berarti yang lebih senang saat masuk apa saat keluar? Mengeluarkan. Persis begitu. Prinsipnya apa? Saat muksin. Prinsipnya tukang parkir tidak pernah merasa memiliki. Iya. Sedangkan kita yang kerjaannya mengaku-ngaku ini selalu mengaku memiliki. Padahal kalau kita mau merujuk pada iman dan Islam kita, harta kita yang sesungguhnya adalah yang diinfakkan di jalan Allah. Dan itu hadisnya jelas. Bagaimana Sayyidina Nabi dulu ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kan waktu itu Rasulullah memerintahkan membagikan daging kambing. Ada orang memberikan hadiah kambing, kemudian disembelih, kemudian dagingnya dibagi-bagi. Bagikan ke sana, bagikan ke sini. Terakhir saat Rasulullah memerintahkan Sayyidah Aisyah, bagikan lagi ke sana. Ya Rasulullah, tidak tersisa kecuali sampilnya. Cuman tinggal satu ini. Iya. Tidak tersisa, semuanya sudah musnah, sudah hilang. Kata Rasulullah, enggak. Justru yang benar yang dikeluarkan itu semuanya yang kekal. Yang ini yang dimakan kita akan hilang. Prinsipnya itu. Kalau Muslim, hartamu adalah yang engkau keluarkan di jalan Allah. Karena itu yang akan dijumpai di akhirat dan kekal selama-lamanya. Harta yang kita miliki sekarang titipan belaka. Buktinya meninggal punya siapa? Milik siapa itu? Enggak ada ceritanya harta dibawa. Bahkan termasuk, mohon maaf, yang punya ideologi dibawakan harta ke dalam kuburan, yang ambil para pencuri itu. Iya. Ditungguin pencuri. Mau dibawa ke rumah, ngajak. Ya artinya membuat. Enggak, itu enggak bermanfaat. Kita berbicara dalam konteks Islam, tidak berbicara dengan artinya tidak. Ini konteks Islam. Ya, artinya dalam ruang lingkup agama Islam. Intinya itu. Kita yakini bahwa harta kita titipan Allah. Kapan menjadi milik kita yang sesungguhnya? Ini kan titipan nih. Kapan menjadi milik kita? Saat diinfakkan di jalan Allah. Maka seakan-akan Allah itu berkata kepada kita, saat kita dititipi harta, ini harta saya titipkan kepadamu dan itu bukan milikmu. Kecuali kalau kamu infakkan di jalanku, maka akan menjadi milikmu di akhirat nanti. Makna ini yang tersirat, bukan tersurat. Dan kami tidak mengatakan itu firman Allah, seakan-akan. Artinya yang kita bacakan dari pemerintah juga sama, Ustaz. Pemerintah kan menetapkan 27 Ramadan sebagai hari zakat nasional. Itu kan tujuannya juga sama, untuk meningkatkan kesadaran gitu. Betul. Meningkatkan kesadaran gitu. Nah, kalau Abah Haji kan sekarang konsen di situ ya, Pak, di pengelolaan zakat. Iya. Itu cara memastikan bahwa zakat yang sudah dikelola oleh lembaga itu dikeluarkan tuh benar-benar kepada orang-orang yang efektif gitu ya. Ya, itu caranya gimana Bu kalau yang Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi luar biasa kita dapat, Masya Allah, luar biasa banyak bekal nih untuk kita tim LAS, terutama untuk lebih amanah di dalam mengemban titipan-titipan zakat, infak dan sedekah. Baik, di LAS sebenarnya itu sudah disyaratkan bahwa mereka mempunyai DPS, Dewan Pengawas Syariah. Yang ini yang akan menentukan siapa nanti yang berhak mendapatkan ini. Jadi tim LAS ini harus selalu berkonsultasi dengan DPS sehingga penyaluran dan proses di dalam LAS itu semuanya sesuai dengan syariah. Tentu saja kami pun harus mempunyai daftar mustahik. Ya, mustahik yang telah disetujui oleh DPS. Jadi mustahiknya itu sudah dikonsultasikan.
ini cocok enggak. Seperti kami selalu di Al-Bahjah Barat berkonsultasi dengan beliau kalau kita ingin mengeluarkan zakat gitu ya. Pengawasan syariat juga diantaranya. Betul, beliau. Sebentar, ada sedikit Dewan Pengawas Syariah mungkin iya, kami ada di PMT dan sering ditanya tentang permasalahan ini dan di Al-Bahjah Barat lah, oke. Ada mungkin kami boleh nambahkan sedikit. Ini yang terjadi di Al-Bahjah atau di Las Al-Bahjah. Kami nggak tahu secara detail job desk DPS itu seperti apa. Apakah hanya memberikan tuntunan, arahan, petunjuk tanpa pengawasan, atau plus pengawasan. Artinya memastikan betul itu disalurkan kepada yang berhak menerima. Nah, untuk di Al-Bahjah kami nggak berbicara lembaga manapun dan tidak mau suudzon kepada siapapun, tidak dalam konteks itu sama sekali. Kami yakin insya Allah semuanya juga takut Allah dan seterusnya. Untuk di Al-Bahjah sendiri bukan hanya arahan tapi juga pengawasan. Pasti nggak disalurkan ke sini. Maka kami pribadi kalau di wilayah Al-Bahjah Barat ya, beliau mana dokumentasinya? Biasanya kan ada ketua hariannya, Bang Rama itu. Kalau mau menyalurkan ya harus ada laporannya. Mana ke siapa dan seterusnya. Dan sebetulnya di belakang itu kami juga ngutus sedikit mata-mata gitu ya. Artinya coba bener nggak, cek ini coba dan seterusnya. Cek bener nggak ini begini dan seterusnya. Itu kita pastikan selama ini alhamdulillah itu sebagai upaya agar tugasnya beliau betul-betul sesuai dengan syariat khususnya dan sesuai dengan tentu tuntutan daripada LAS itu sendiri. Nah. Betul. Karena betul tadi yang disampaikan. Selain juga tadi ada pengawasan, bentuk pengawasan juga ini tuntutan akuntabilitas bahwa semua LAS itu untuk mendapat gini, LAS itu akan berkembang dan dipercaya jika dia memang layak dipercaya. Maksudnya apa yang harus diberikan kepada mujaki, munpik sehingga mereka itu percaya kepada Las Al-Bahjah. Apa tuh? Ya salah satu tadi yang beliau sampaikan bahwa penyaluran kita itu sudah tepat sasaran juga ada dokumentasinya. Betul, mereka bisa percaya bagaimana kalau tidak ada dokumentasi itu sebagai evidence, sebagai bukti bahwa apa yang kita lakukan yang mereka titipkan itu sudah menyampaikan kepada. Walaupun dari para muzaki itu sebetulnya tidak pernah menuntut apa-apa orang-orang, masya Allah. Betul. Cuman ya untuk membuktikan tadi bahwa kita amanat itu kewajiban kita adalah kewajiban lembaga. Ya betul. Iya betul. Mujakinya itu mungkin tidak. Mereka telah selesai melaksanakan kewajiban. Tapi kewajiban kami adalah memberikan laporan bahwa titipan mereka sudah nyampe kepada orang yang berhak. Yang itu sudah diverifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Gitu seperti itu. Terus setelah itu juga dengan sekarang zaman digitalisasi, semuanya serba transparan. Apalagi sekarang ada teknologi blockchain. Blockchain itu dari Anda memberikan zakat infak sedekah, jumlahnya berapa menjadi program apa, terus nanti ke ujung-ujungnya semuanya bisa dilihat. Gitu, sampai seperti itu. Nah, kemudian digitalisasi ini juga membuat mereka semakin mudah di dalam membayarkan zakatnya. Iya. Dengan teknologi ini, artinya banyak hal yang bisa dipermudah dengan keberadaan teknologi ini sehingga mujaki atau mumpik siapapun yang ingin berbuat baik itu salurannya lebih mudah, bisa kapan saja. Kalau dulu harus datang ke masjid untuk memberikan zakat atau transfer gitu aja. Bisa begitu, bahkan ada aplikasi, bahkan ada web, ada dengan payment gateway yang banyak, bisa dengan QRIS dan lain-lain. Jadi lebih mudah. Orang yang sibuk bisa dipermudah dengan cara seperti itu gitu. Kalau dari sudut pandang syariat yang dilakukan seperti tadi itu kan transfer ya Pak ya. Melalui aplikasi gitu kan. Zakat online lah. Zakat online. Sementara dulu kan harus ke masjid, Ustaz, jabat tangan dulu. Iya. Itu seperti apa? Kajian syariahnya Ustaz. Nah, sebetulnya kan muzaki atau yang mengeluarkan zakat di saat mengeluarkannya ke lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah seperti LAS kita untuk menyalurkan, sebetulnya kan saat itu sama dengan mewakilkan untuk
mendistribusikan zakat. Jadi mewakilkan niatnya kepada lembaga tersebut. Sudah selesai, nggak ada masalah. Tidak ada. Yang penting titipan kami adalah satu. Kepada siapapun Anda yang merasa wajib zakat, walaupun kami belum bahas ini. Apa sih harta-harta yang tadi 4 itu kan belum dibahas sama sekali, dan tidak mesti harus kita selesaikan di episode ini atau di obrolan ini, karena Masya Allah memang pembahasan zakat itu pembahasan yang cukup panjang, karena juga banyak case-case di lapangan yang juga memang perlu kita singgung atau kita bahas gitu ya. Jadi yang kami anjurkan adalah jangan lupa untuk niat tadi itu. Kalau Anda mengeluarkan harta tanpa niat, maka larinya ke sedekah, bukan ke zakat. Jadi tidak menuntaskan kewajiban ya? Sama sekali. Betul. Mungkin ada orang baik, keluarkan harta, ini, itu, dan seterusnya. Mungkin yang menerimanya pun adalah orang yang berhak menerima zakat. Tapi dalam hatinya nggak pernah niat itu untuk zakat. Cuma di akhir tahun katanya kan saya sudah mengeluarkan. Nggak bisa. Itu nilainya adalah sedekah. Zakat harus dengan niat mengeluarkan. Artinya harus mengulang, Ustaz. Harus mengulang. Dia belum pernah, bukan mengulang lagi. Dia belum pernah mengeluarkan zakat. Karena tadi dinilainya sedekah. Jadi dia belum pernah mengeluarkan, maka kewajibannya masih utuh. Iya. Walaupun bahasa dia itu mengulang karena berasa ya, secara betul. Dari sisi dia sudah mengeluarkan, mungkin merasa sudah gitu kan. Nah, tapi pandangan syariat bahwa itu nggak disebut ngulang. Dia nggak pernah ngeluarin zakat kok selama. Gimana ceritanya ngulang kan begitu. Maka dari itulah pentingnya belajar ilmu zakat. Kan kayak kita Masya Allah, kami juga pernah mendengar apa yang disampaikan oleh tadi oleh beliau bahwa hanya 8% yang ya walaupun kami husnudzon 8% itu kan yang ketahuan mungkin. Betul. Kan bisa atau jadi ke kerabatnya atau ya ke kerabatnya keluarganya. Kami yakin itu terjadi. Ya, 8% kan apa paradigmanya, apa poin-poin dasarnya. Yang jelas kesalahan itu ada. Dan banyak yang bertanya pada kami baik secara langsung atau melalui titipan pertanyaan kepada seseorang yang dekat dengan kami yang menunjukkan bahwa kesalahan itu benar-benar terjadi di lapangan untuk masalah zakat ini. Nah, dan itu sekali lagi mari kita kembali masih pelajari ilmu zakat seperti apa sih. Jadi itu memang jadi salah satu tugas kami kelas itu memberikan literasi kepada masyarakat. Ya. Terutama mungkin dengan nanti ustadz-ustadz dengan dewan pengawas gitu bisa terjun ke masyarakat memberikan literasi ini. Jadi tugas kami salah satunya adalah memberikan literasi tentang zakat yang tadi khawatir di masyarakat itu terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi kelas ini adalah kepanjangan tangan daripada Basnas untuk memaksimalkan potensi zakat itu. Yang kalau sendiri Basnas itu, ya itu tadi terjadinya dengan beberapa alas saja dengan Basnas sekian persen, apalagi kalau tidak diberikan izin banyak kelas untuk memaksimalkan potensi zakat ini. Nah, tadi berkaitan dengan literasi atau edukasi masyarakat, itu ada kaitan dengan yang kami sampaikan, jangan sampai menjadi penjahat dalam zakat. Karena itu potensi besar sekali. Betul. Karena memang kurang literasi akhirnya menjadi penjahat. Di antaranya apa? Ini berkaitan dengan las. Sebetulnya kan Al-Bahjah dari dulu sebetulnya sudah ada orang-orang yang nitip zakat tuh ada kan. Cuman belum menjadi las. Dan memang nggak berapa lah itu. Mungkin sedikit lah. Iya betul. Belum menjadi lembaga resmi waktu itu. Waktu itu Masya Allah kami tahu sendiri, di antara upaya kita untuk amanat, walaupun kita menyalurkan zakat yang dititipkan yang mungkin tidak seberapa tadi itu, tapi faktanya kita tidak mengambil untuk kita pribadi atau untuk ambil untuk yang bekerja. Bukan pribadi itu maksudnya guru-guru nggak ada kaitan sama sekali. Tapi untuk yang bekerja yang disebut dengan amil, nggak ngambil sama sekali. Nggak ngambil sama sekali. Kenapa? Kaitan dengan literasi tadi. Karena saat itu kita belum ditunjuk resmi oleh pemerintah. Kan syaratnya amil yang boleh menerima zakat atau sebagai upah itu ya dengan ujratul mithilnya, upah yang standar ya gitu, upah pada umumnya. Siapa? Amil yang pertama dia harus resmi wakil dari pemerintah. Kalau dia bukan wakil dari pemerintah, contoh di satu masyarakat kemudian ada inisiatif untuk mengumpulkan zakat, dibentuk panitianya mengatakan ini buat amil, nggak boleh.
Siapa? Anda bukan amil. Anda orang yang suka rela untuk membantu menyalurkan zakat atau mengambil zakat dari yang punya, dari yang berhak, mohon maaf. Anda bukan amil dalam syariat, bukan. Anda amil, ya oke, dalam konteks masyarakat Anda amil, tapi amil dalam syariat yang mengakibatkan adanya hukum bolehnya menerima zakat, itu nggak masuk. Karena nomor satu syaratnya sebagai amil yang berhak menerima upah atau zakat itu harus resmi. Jadi yang belum dapat, mohon maaf sekali lagi, belum dapat izin resmi dari pemerintah, jangan. Dan itu alhamdulillah dijaga oleh Al-Bahjah dari dulu. Walaupun lagi-lagi mungkin tidak seberapa, dan memang faktanya tidak seberapa, nilainya dulu. Tapi ya Al-Bahjah 1 rupiah pun tidak mengambil hak amilnya. Kenapa? Karena sadar bahwa bukan haknya, gitu ya. Satu. Yang kedua, syaratnya juga sebagai amil ini wawasan untuk las ya. Tidak menerima upah dari pemerintah. Nah, kalau ada katanya las tapi dibayar pemerintah, nggak boleh ngambil dari zakat. Nggak boleh ada, kan ada, nanti bisa dijelaskan ya, sebetulnya pemerintah tuh memberi keleluasaan berapa sih untuk ujratul mithil tadi itu, untuk upah para pegawai-pegawai amil ya, yang masuk amil kan, amil itu kan satu wadah begitu, di bawahnya kan ada yang mengingatkan, ngumpulkan, ngambil, ada yang menentukan siapa mustahikinnya, ada yang mendistribusikan, dan seterusnya. Itu kan ada beberapa bagian ya. Cuman yang jelas, siapapun Anda yang mengaku menjadi amil, walaupun sudah resmi ditunjuk pemerintah, tapi kok mendapatkan upah dari pemerintah itu sendiri, dari hakim, nggak berhak sama sekali. Kalau yang di kampung-kampung itu, tadi kan kalau sudah diizinkan pemerintah, di kampung itu kan biasanya satu RT gitu Pak ya. Satu RT, ketua RT-nya itu mengajak masyarakat untuk untuk berzakat. Kemudian ditunjuklah beberapa orang oleh ketua RT itu. Iya. Itu yang dimaksud ya. Maksudnya apakah yang kan itu oleh instansi pemerintah ya? Iya. Gitu, iya. Kan dia merasanya saya udah ditunjuk sama ketua RT atau ketua RW. Itu apakah sudah dianggap juga sebagai izin dari pemerintah nggak Zat? Instansi gitu di tingkat desa itu? Tidak. Karena zakat itu ada job desk tersendiri yang itu tidak include dalam tugasnya RT RW dan seterusnya. Terbukti bahwa lembaga pengumpul zakat itu hanya boleh dilakukan oleh yang memiliki izin. Yang tidak memiliki izin tidak boleh mengumpulkan zakat. Artinya tugas mengumpulkan zakat tidak menjadi otomatis tugasnya RT, RW dan seterusnya. Kalau menjadi otomatis berarti khianat yang tidak mengumpulkan zakat. Kalau ada RT, kita balik logikanya. Kalau ada RT, kalau iya itu adalah kewajiban, tugasnya RT adalah mengumpulkan zakat. Berarti kalau ada RT tidak mengumpulkan zakat, tidak mendistribusikan zakat, dia khianat dengan tugasnya. Nah, bagaimana jika kasusnya seperti itu? Di setiap kelurahan atau desa itu biasanya mereka jadi UPJ. Apa itu? Unit pengumpul zakat daripada Basnas. Jadi mereka itu yang menjadi bagian dari Basnas, yang berarti kan sudah ditunjuk pemerintah. Kalau sudah ditunjuk selesai. Makanya sekarang kita kembalikan, apakah lembaga resmi pengumpul zakat yang diisi oleh pemerintah itu adalah Basnas, LAS dan seterusnya itu, atau Ziswaf ya, apapun lah namanya, atau struktur yang ada di desa itu adalah wakil resmi pemerintah dalam mengumpul zakat. Yang mana yang benar? Nah, yang tadi itu Ustaz. Jadi dia sebagai pemerintahan biasanya MUI-nya itu dia ada unit pengumpul zakat. Nah, dia yang memerintahkan ke wilayah, ke RT, ke RW gitu, dan mereka membentuk. Apa itu termasuk seperti? Pertanyaannya, apakah itu dari pemerintah? MUI apakah lembaga pemerintah? Enggak, MUI itu jadi UPJ-nya Basnas. UPJ Basnas berarti memang udah kepanjangan tangan daripada Basnas, selesai. Ya. Sekarang kita begini, tahrirnya begini. Pastikan dulu bahwa wewenang mengumpulkan zakat itu ada pada lembaga khusus yang biasa disebut dengan Basnas atau LAS, atau sebetulnya lembaga apapun yang itu ada kaitannya dengan kepemerintahan, ngurus masyarakat, maka dia boleh.
Yang mana sebetulnya menurut aturan? Kalau pemerintahan tidak seperti itu, Ustaz. Jadi dia melalui UPJ-nya, UPJ Basnas berarti. Paham. Artinya berarti melalui Basnas. Berarti yang tidak terkoneksi dengan Basnas itu adalah sukarela sendiri. Dia bukan wakil resmi. Kalau bukan wakil resmi jangan ngambil. Itu maksudnya. Bukan yang sekali lagi. Wakil resmi atau lembaga resmi yang mengumpulkan zakat itu apa sih? Yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Apakah kelurahan ditunjuk pemerintah untuk mengumpulkan zakat? Kemudian ke RW-an dan ke RT-an juga ditunjuk pemerintah? Jawabannya kan tidak. Untuk perkara mengumpulkan zakat tidak. Tapi lembaga khusus namanya LAS atau Basnas. Maka kalau ada masyarakat mengumpulkan zakat, kalau memang dia mereka kepanjangan tangan daripada Basnas, nggak ada masalah. Nah itu amil sungguhan. Jelas ya? Ini yang kami tahu. Nanti mohon dikoreksi karena ini kaitannya bukan murni dengan syariat, tapi kaitannya dengan kebijakan negara kita. Kebijakan negara kita. Ya, tapi yang kami dengar, yang kami ketahui bahwa lembaga zakat itu khusus. Bukan ada di wewenangnya, bukan atau tugasnya bukan ada di RT-an, RW-an, tidak. Tapi ada di lembaga yang LAS atau Basnas tadi itu. Berarti di lembaga yang konsep sedang dikelola Mbak Haji itu mengenai zakat, kan untuk mendistribusikan itu butuh kaki tangan Mbak ya. Itu melibatkan contohnya pemerintahan di desa gitu kan, RT, RW, kemudian ada tim ya yang membagikan itu, karena itu masih nyambung dari LAS tadi itu. Lagi mereka juga di bawah itu. Iya tentu. Karena kami sudah sampaikan tadi, amil itu kan bukan perorangan, tapi amil itu seperti satu wadah profesi begitu. Yang di bawahnya itu terpecah-pecah. Ada turunannya itu. Ada yang tugasnya ngambil. Begitu. Ada yang tugasnya mengumpulkan, ada yang tugasnya membagikan. Ya namanya ngambil butuh orang dong, yang mengumpulkan butuh orang dong, yang membagikan juga butuh orang dong, apalagi skalanya besar. Kan tidak mungkin satu orang, misalkan ketuanya Bang Rama itu suruh mundar-mandir, muntah-manting, itu besok sudah kecapean sudah pasti, Masya Allah. Jadi yang menjadi hal mendasar sebenarnya untuk pemahaman kita orang awam itu. Tadi kan kita bicara sudah jauh ya berarti tentang zakat, harta. Ini terakhir saat karena waktu juga ini kita nggak lama lagi di sesi kali ini, harta itu yang dimaksud yang harus dikeluarkan zakat itu apakah kayak mobil, uang, kemudian rumah, itu kan aset juga tuh berarti, atau seperti apa? Baik, prinsipnya begini. Tidak semua harta terkenai zakat. Hanya harta tertentu saja yang terkenai zakat. Umumnya harta yang terkenai zakat itu harta yang punya potensi untuk berkembang. Punya potensi berkembang. Perhatikan ya. Ingat prinsipnya, tidak semua harta kena zakat. Yang terkenai harta berarti hanya yang terkenai zakat, hanya harta-harta tertentu. Itu pun cirinya harta tertentu yang terkena zakat lo yang punya potensi untuk berkembang. Potensi punya berkembang. Ini kan kalau kita bahas adalah zakat harta. Kan ada zakat itu ada dua macam, ada zakat badan yaitu zakat fitrah tadi itu. Zakat fitrah, kemudian yang kedua zakat mal, ini yang tadi kita atau saat ini kita bahas. Kita tidak membahas zakat fitrah dulu, insyaallah ada sesi khusus nanti. Ini zakat harta dulu. Jadi harta yang punya potensi untuk berkembang itu yang terkenai zakat. Cuman kita juga tidak bisa menerka-nerka, enggak. Sudah ditentukan dalam syariat. Jadi itu hanya, makanya kami sebut ciri, bukan kaidah dalam artian setiap yang berkembang berarti harus kena, enggak. Sudah ditentukan dalam syariat. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada 6 macam harta yang terkenai zakat. Ada mulai dari peternakan. Itu pun peternakan hanya 3 saja yang terkenai. Hanya 3 macam hewan. Dan itu dengan syarat-syaratnya, Masya Allah. Ada onta, sapi, kambing. Ayam enggak ya? Ayam enggak. Onta, sapi, kambing. Nah, tapi hati-hati kalau sudah masuk ke perniagaan, nanti kenanya di ini kita ini peternakan ya. Nanti peternakan itu 3. Onta, sapi, dan
kambing. Itu pun Masya Allah, sudah tidak semua hewan yang diternak kena zakat. Sudah begitu, hewan yang terkena zakat pun juga ada syarat dan ketentuannya sampai wajib zakat. Kalau tidak memenuhi syarat nggak wajib. Nah sekarang apakah peternakan yang ada di Indonesia pada umumnya itu wajib zakat? Kami jawab enggak. Kok gitu? Ya kan yang ngasih makan siapa? Yang punya. Beli pakan sendiri, ada upah dan seterusnya, itu sudah nggak masuk kriteria kena zakat. Karena dia nggak saimah bahasa ininya, nggak menggembala sendiri. Bahkan kebanyakan peternakan di modern ya khususnya ya, itu kan kandangnya Masya Allah luar biasa, begitu tertata rapi, bagus, seterusnya. Masya Allah. Dan pakannya mereka beli, pokoknya beli, sudah nggak usah menggembala itu. Si hewan ternak sudah tinggal makan begitu saja. Itu nggak kena. Jadi yang kenapa yang diangon? Yang diangon itu pun yang diangon betul, nggak mengeluarkan. Iya, jadi dilepas gitu ya. Betul. Nggak. Jadi yang seperti itu Masya Allahnya. Ada, dan ciri-ciri lain ada. Harus memenuhi jumlah tertentu. 40 misalkan dalam kambing, 30 dalam sapi, 5 dalam unta, mulainya begitu ya. Dan yang dikeluarkan apa juga ada kriterianya. Intinya secara umum, kalau begitu berarti kan syariat Islam itu sebetulnya memudahkan sekali. Tidak semua harta kena zakat, hanya harta tertentu. Sudah begitu harta tertentu ini ada syarat-syaratnya untuk menjadi wajib. Kalau syarat tidak terpenuhi maka tidak wajib. Masya Allah. Nah, jadi Masya Allah, jadi yang mau melihara kambing, sapi, yang tiap hari ngasih makan sendiri, dia beli pakannya apanya, itu sudah dalam kategori aman itu. Dalam kategori aman. Ya. Kemudian yang kedua ada zakat, namanya zakat tanam-tanaman. Mu'asyarat sebutannya, atau az-zuru' wal hubub, tanam-tanaman biji-bijian. Mu'asyarat itu per 10. Kenapa? Karena emang zakatnya per 10 tadi itu. Itu pun juga tidak semua tanam-tanaman terkenai zakat. Hanya tanaman-tanaman tertentu yang terkenai zakat. Apa itu? Yang menjadi makanan pokok dalam keadaan normal. Bukan dalam keadaan perang yang apapun dimakan, dalam keadaan kelaparan apapun dimakan. Enggak, dalam keadaan normal kita, yang kita jadikan makan pokok apa? Itu yang terkenai zakat. Di Indonesia padi bisa. Ya, padi. Dan itu pun masih ada syarat-syaratnya. Masih ada syarat-syaratnya. Harus sampai 5 wasak lah, kan nisab 5 wasak. Kemudian ya Masya Allah, artinya syarat itu ada. Jadi ada ukuran tertentu, timbangan tertentu lah kalau bahasa kita. Ada timbangan tertentu, kayak padi misalkan, bisa mungkin kalau bersih jadi berasnya kalau sudah sampai di 800 kiloan, ya mungkin baru menjadi wajib saat itu. Ya, berapa? Oh, rata-rata kita airnya ngairin sendiri. Pupuknya sudah kalau begitu hanya 5%. Artinya bukan 10% tapi setengahnya lagi. Masya Allah. Artinya semakin lama semakin lihat. Begitu pula yang ketiga aja zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Nah, emas dan perak juga ada catatannya. Kalau perhiasan nggak masuk. Yang dipakai. Yang dipakai. Ya kalau seandainya yang disimpan dan memang nggak biasa dipakai, hanya untuk pajangan saja kena tuh. Yang dipakai pun normal. Ya itu pun juga normal. Kalau 3 kilo di leher, 3 kilo di leher. Situ penuh. Ya enggak. Jadi yang dinilai ingat perhiasan yang normal. Sewajarnya gitu. Sewajarnya. Oh 3 kilo taruh di leher kalung kayak gimana itu? Jalannya bungkuk. Nggak bisa itu. Akal-akalan seperti itu nggak masuk. Ya begitu. Ya, jadi atau misalkan kita buat wadah saja. Piring ini sudah haram. Ya zakat kena. Double malah dosanya. Jadi ada. Terus ada ukuran tertentu. Ukuran tertentu namanya nisab. Masya Allah. Nisabnya kalau sekarang sekitar 84-85 gram begitu. Tinggal berapa karatnya? Ada perbedaan antara memaknai makna khalis murni itu ada yang 24 karat katanya. Ada yang cukup 21 saja. 21 iyar cukup. Berarti ada 21, 24 lah gitu ya? Ya, jaga-jaga saja, hati-hati di 21 keluarkan. 21 keluarkan. Ini kita bisa mungkin nanti diulas di pertemuan yang akan datang karena ini singkat sekali. Kemudian berikutnya ada zakat namanya
Emas dan perak tadi rupiah dan seterusnya masuk dalam kategori ini. Uang yang disimpan. Uang, ya uang. Itu pun masya Allah harus ada haulnya ini contohnya. Haul itu berputar 1 tahun. Dan masya Allahnya berputar 1 tahun itu saat sudah nyampe nisab, kemudian berputar nisabnya tidak berkurang tuh. Terus kalau sekarang sekitar 160 jutaan, 162 atau berapa sekarang itu. Kita punya uang 160 juta dari Ramadan lalu ke Ramadan sekarang. Berarti kena zakat. Tapi kalau iya sih waktu Ramadan alhamdulillah betul bahwa itu adalah bulan di mana rezeki seorang mukmin ditambah. Jadi pas Ramadan penuh rekening. Giliran Rajab tahun yang akan datang gak tersisa tuh. Gak ada karena banyak kebutuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya terputus dong. Sebelum haul berarti saya. Sebelum haul, artinya sebelum berputar 1 tahun sudah hilang duluan. Itu mulai lagi nanti saat kita punya 160 juta, mulai lagi, nol lagi dari situ. Indahnya syariat ya. Jadi sebetulnya siapa yang terdengar ya orang kaya sebetulnya. Orang kaya. Orang kaya sebetulnya. Ada syarat yang khusus. Kemudian ada zakat namanya ma'din. Ma'din itu hasil dari perut bumi. Itu pun juga tidak semua minyak apa nggak kena tuh. Itu kan urusannya perniagaan nanti tuh. Kenanya tuh. Itu dari sisi itemnya emas minyak enggak. Yang kena cuma emas dan perak saja. Kalau ada pertanyaan, terus apa dong bedanya dengan zakat nakden emas dan perak, rupiah dan seterusnya? Kalau ini sama bedanya, kalau sono kan butuh haul, ini kan enggak. Gitu. Ma'din itu enggak. Yuk dapat berapa nyampe nisab keluarin. Nambang nih dari dalam. Set nyampe 84 gram keluarin 2,5%. Nggak nunggu tahun depan, enggak kan ini mah tambang beda lagi. Itu. Ya, itu perbedaannya di antaranya. Kemudian ada lagi namanya zakat rikas. Rikas itu min dafnil jahiliyah. Harta yang memang sudah terpendam dari zaman jahiliyah dulu. Baik itu ditemukan di tanah yang belum ada yang menghidupkan atau di tanah yang ada menghidupkan tapi dia yang menghidupkan. Harta karun. Ya, orang lain menyebutnya bahasa harta karun. Harta karun. Itu pun juga harus nyampe nisab. Dikeluarkannya kalau itu 20%. Kalau juga enggak. Kalau itu ketemunya di tanah lahan milik orang gimana? Ya pemiliknya yang punya dong. Pemilik lahan. Iya. Walaupun yang terus pemilik yang awal iya. Pemilik yang awal dan seterusnya, masya Allah. Itu 20% kalau itu. Karena 20% kan ya dia nggak modal apa-apa, tinggal ngambil nemu. Kadang orang tuh ada pelit sebelum waktunya. Gimana kamu ceritakan ini? Ada pelit sebelum waktunya ini. Jadi ada dua orang sahabat. Salah satunya ikut undian. Undian kan tidak semuanya undian itu adalah haram, tidak. Undian yang dia tidak mengeluarkan apapun, murni hadiah. Cuman orang yang atau lembaga yang akan memberikan hadiah ini kan nggak mampu untuk memberikan ke semua anggota, jadi harus diundi. Kalau yang seperti ini kan nggak ada masalah, karena dia tidak sama sekali masuk kategori judi, dia tidak mengeluarkan uang dan seterusnya. Enggak, ini murni hadiah pemberian. Nah dia termasuk anggota yang di antara jutaan anggota yang lain, yang mungkin saja namanya akan muncul dan dapat hadiah. Terus dia cerita ke temannya. Baru mungkin ya? Iya mungkin, dia cerita, insya Allah doain ya, ini saya mudah-mudahan muncul namanya kemudian dapat di antara jutaan. Jadi probability kemungkinannya itu tipis sebetulnya. 1/1 juta. 1/1 juta. 1/1 juta. Terus kata temennya apa? Oke, dalam nada canda, tak doakan. Tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? Nanti 20% buat saya. Jangan. Saya sudah rencanakan kalau dapat hadiah buat ini. Jadi nggak kebagian kalau 20%. Udahlah katanya 5% aja. Ini orang pelit sebelum waktunya ini. Duitnya belum dapat malah. Dia kalau ada orang punya, kemudian dia tidak mengeluarkan apa yang dia punya, ini pelit pas waktunya. Ini dia belum punya sudah pelit duluan ya. Insya Allah. Ini pelit orang prematur ya. Ini prematur betul ini pelitnya. Ya Allah ya Rabbi. Ya itulah. Baik Ustaz, terima kasih. Ustaz Muhammad, Abah Haji, Masya Allah ini waktu kayaknya sudah. Yang terakhir belum, tadi perniagaan. Nah ini perniagaan ini perlu ada pembahasan yang cukup mendetail. Karena juga mungkin di antara zakat yang paling banyak syaratnya ini. Paling banyak syaratnya dan paling banyak pelakunya. Nah, makanya mungkin
kriteria harta yang wajib terkena zakat ini bisa kita ulas. Dan ini tunggu-tunggu pengusaha kan? Ya. Apalagi bulan Ramadan, biasanya mereka di bulan Ramadan nih mengeluarkan zakatnya. Ya, makanya boleh Ustaz, sedikit kita mengajak kepada para pemirsa semua, penonton YouTube Al-Bahjah Cianjur, agar menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat yang resmi yang ditunjuk tadi oleh pemerintah. Selain ada akuntabilitas, ada transparansi, ada laporan, mereka juga nanti hasil daripada yang mereka atau zakat yang mereka setor itu akan mendapatkan bukti kwitansi yang nantinya akan menjadi pengurang daripada kewajiban pajak. Ini nih, jadi kayak berarti negara kita juga bentuk dukungan dari ke zakatnya seperti itu, Masya Allah. Sebetulnya negara itu juga berarti mendorong orang untuk membayar zakat. Agar tidak bertentangan antara pajak dengan zakat. Betul, seperti itu. Jadi, mangga silakan semuanya untuk lebih memberikan kepercayaan zakatnya kepada lembaga las yang resmi. Dan termasuk salah satunya las yang resmi itu adalah lasnya Al-Bahjah. Walaupun lebih baiknya artinya ya penyalurannya mungkin tidak diniatkan untuk supaya pajak saya berkurang, enggak. Betul. Keluarkan saja yang banyak. Ya, ada zakat, ada sedekah. Insya Allah semakin bertambah gitu aja sudah. Niatnya seperti itu. Jadi jangan niat untuk mengurangi pajak dulu, tapi niatnya untuk mengeluarkan zakat sebagai bentuk menunaikan kewajiban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pahalanya luar biasa ya. Iya. Itu mungkin himbauan kami, mudah-mudahan dengan begitu semuanya bisa kewajibannya terpenuhi, juga ada keringanan bagi mereka. Nah, itulah namanya hikmah itu otomatis. Betul. Saat kita menjalankan kewajiban, semua hikmah itu dapat ceret plus, termasuk hikmah saat menyalurkan ke lembaga resmi terkurang kewajiban pajak. Itu udah otomatis, nggak usah dipikirin maksudnya itu. Insya Allah. Nah, satu lagi, terlebih kalau di Las Al-Bahjah juga ada kemudahan. Kemudahan dalam artian apa? Di saat nanti mereka terbiasa, biasanya kan sudah terbiasa menyalurkan di tempatnya. Jadi silakan store dulu, nanti bisa disalurkan di tempatnya, di tempat di mana beliau store. Karena biasanya kan mereka sudah terbiasa dengan lingkungan sekitar, dengan kerabat-kerabatnya. Iya, karena kepentingan kita adalah bagaimana zakat itu tersalur kepada yang berhak. Sudah gitu aja. Seperti itu. Itu mungkin itu arahannya atau himbauannya. Mudah-mudahan menjadi kemudahan bagi mereka yang ingin menunaikan kewajiban zakatnya. Luar biasa, Masya Allah. Pemirsa, bincang atau ngobrol santai kita yang penuh makna ini luar biasa mengenai zakat. Tentu pasti masih banyak penasaran atau yang menjadi pertanyaan di benak mengenai seputar zakat. Jangan lupa klik aja di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan seputar zakat. Insya Allah nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang menyaksikan ini. Baik Ustadz Muhammad, Abah Haji Denny, terima kasih banyak, ini luar biasa sekali ilmu yang disampaikan, sangat bermanfaat ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan yang terpenting kita doakan beliau Ustadz Muhammad Abah Haji Denny mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan juga segala urusannya. Terakhir Ustadz, seperti biasa sebelum kita tutup kita minta doa keberkahan terlebih dahulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallim taslima. Salatan taftahu lana abwaab ridha wa taysir tughliqu bi abwaab asy-syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athina wa la tu'thir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Maafkan kesalahan kami. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Orang tua kami ya Allah, kakek kami. Dan seterusnya ya Allah, ampuni mereka semua, terutama mereka yang ada di alam barzakh saat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana, ampuni pula dosa guru-guru kami, anak-anak kami, pasangan kami, saudara kami, sahabat kami, tetangga kami. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, dengan berkah bulan suci Ramadan ini, bulan yang Engkau bukakan pintu maaf, pintu taubat, pintu ampunan selebar-lebarnya. Berikan kepada kami ya Allah kesempatan untuk memasuki pintu itu ya Allah.
Bersihkan kami dari dosa-dosa ya Allah. Jangan sisakan dosa-dosa itu dalam diri kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami taubat ya Allah, taubatan nasuha. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana, yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah. Yang sempit rezeki mudahkan untuk rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang sedang dalam kesulitan angkat kesulitan dan mudahkan ya Allah. Mudahkan dalam mendapatkan solusinya. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana. Dan yang wajib zakat di antara kami ya Allah, tolong dia ya Allah. Bantu dia ya Allah. Mudahkan dia untuk membayar zakat-zakatnya dengan cara yang benar, yang tepat. Dan anugerahkan kepada mereka semua ya Allah keberkahan-Mu. Anugerahkan kepada mereka kemudahan. Anugerahkan kepada mereka harta yang membuat mereka semakin dekat kepadamu. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana. Wafatkan kami setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Dan kami mohon saat Engkau mencabut nyawa kami, detik-detik terakhir kami di dunia pasti kami tinggalkan ini ya Allah. Kami mohon saat itu, detik itu, jadikanlah ucapan terakhir yang keluar dari hati dan lisan kami, kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saksikan lagi ya Mbah Haji. Kita akhiri sesi kali ini terakhir dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.